Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang raja yang terkenal akan kekuasaan dan kemewahannya. Namun, di balik segala kemegahan itu, sang raja sering merasa bosan. Untuk mengusir kebosanan, ia selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, seorang penasihat istana yang terkenal akan kepintaran dan kelihayannya. Suatu hari, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, aku ingin kau membawa seekor kuda terbang untukku. Jika gagal, kau akan dihukum seumur hidup. Tantangan ini membuat seisi istana heboh. Sementara itu, Abu Nawas dengan tenang menerima tugas tersebut dengan senyuman licik di wajahnya. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas segera merancang rencananya. Ia tahu bahwa tugas ini mustahil secara logika, tetapi kecerdikannya tidak pernah mengecewakan. Ia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya dan mulai menyebarkan rumor di pasar bahwa Abu Nawas telah menemukan kuda terbang. Berita ini menyebar seperti api, dan orang-orang mulai berkumpul di rumah Abu Nawas, berharap untuk melihat keajaiban itu. Setiap kali orang bertanya, Abu Nawas hanya berkata, "Kudaku akan terbang dalam waktu 1 tahun, tetapi hanya bagi mereka yang memiliki mata yang suci." Rumor tentang kuda terbang sampai ke telinga raja. Awalnya sang raja tidak percaya, tetapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Raja pun mengutus beberapa pejabat untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Para pejabat tiba di rumah Abu Nawas, tetapi seperti orang-orang lainnya, mereka tidak diizinkan melihat kuda tersebut. Abu Nawas menjelaskan bahwa kuda itu sedang dilatih agar siap terbang di hari yang dijanjikan. Para pejabat melapor kepada raja, dan raja semakin tidak sabar untuk melihat kuda terbang itu dengan matanya sendiri. Tepat setahun kemudian, raja memerintahkan Abu Nawas membawa kuda terbang itu ke istana. Dengan percaya diri, Abu Nawas membawa seekor kuda biasa ke istana dan mempersiapkan semuanya di alun-alun kerajaan. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan keajaiban ini. Abu Nawas lalu berkata kepada raja, "Paduka, kuda ini hanya akan terbang jika hati dan mata yang melihatnya murni. Jika ia tidak terbang, itu berarti masih ada dosa yang menghalangi penglihatan kita." Orang-orang yang tadinya bersemangat mulai ragu dan takut dianggap berdosa. Tak seorang pun berani mengakui bahwa kuda itu tidak terbang. Bahkan raja, dengan wajah yang penuh kebingungan, berpura-pura melihat kuda itu melayang di udara. Setelah drama itu berakhir, raja memuji Abu Nawas atas kecerdasannya dan mengakui bahwa ia telah terkelabui. "Abu Nawas, kau memang tak tertandingi," ujar sang raja sambil tertawa. Abu Nawas pun berhasil menyelamatkan dirinya dari hukuman, dan lebih dari itu, memperkuat posisinya sebagai orang yang paling cerdik di kerajaan. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati, dan kisah tentang kuda terbang menjadi salah satu legenda yang terus dikenang di seluruh negeri. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa akal sehat dapat mengalahkan kekuasaan. Setelah kejadian kuda terbang, raja kembali merasa bosan. Kali ini, ia ingin menguji Abu Nawas dengan tugas yang lebih sulit. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar ada air kehidupan yang bisa membuat siapa saja hidup abadi. Bawakan air itu untukku dalam waktu 1 bulan, atau kau akan dihukum." Permintaan ini membuat seluruh istana terdiam. Semua orang tahu bahwa air kehidupan hanyalah mitos, tetapi Abu Nawas tidak kehilangan ketenangannya. Dengan senyuman tipis, ia menerima tugas itu dan berkata, "Paduka, saya akan membawakan air tersebut, tetapi saya memerlukan beberapa bahan dari istana untuk mencarinya." Abu Nawas mulai perjalanan panjangnya untuk mencari air kehidupan. Ia mengunjungi desa-desa dan mengadakan pertemuan dengan para sesepuh, menyebarkan cerita bahwa ia sedang mencari sumber keajaiban. Namun, di balik perjalanan itu, Abu Nawas sebenarnya mengumpulkan informasi untuk merancang siasatnya. Di sebuah desa terpencil, ia menemukan sebuah mata air jernih yang dipercaya oleh penduduk setempat memiliki khasiat menyembuhkan. Ia membawa air dari mata air itu dalam guci yang dihiasi ukiran emas untuk memberikan kesan istimewa. Setelah sebulan, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa guci berisi air kehidupan. Di hadapan raja dan para pejabat istana, ia menyerahkan guci tersebut dengan penuh khidmat. "Paduka," katanya, "air ini hanya akan memberikan keabadian kepada mereka yang hati dan pikirannya murni." Raja,
Yang tidak sabar langsung meminum air tersebut dan berpura-pura merasakan perubahan ajaib. Para pejabat istana pun ikut meminum air itu, masing-masing mengaku merasa lebih segar dan muda. Abu Nawas dengan kepiawaiannya berhasil meyakinkan semua orang bahwa air itu memiliki kekuatan luar biasa. Raja sangat senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Ia menganggap dirinya telah menjadi sosok yang abadi dan mulai membual kepada tamu-tamu kerajaan. Namun, suatu hari, seorang pejabat memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah air itu memberi keabadian?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Keabadian bukan tentang hidup selamanya, tetapi tentang bagaimana kita dikenang. Air itu memberi kesegaran, tetapi yang membuat kita abadi adalah kebijaksanaan dan perbuatan kita." Jawaban ini membuat pejabat tersebut terdiam, dan kisah Abu Nawas menyebar luas, semakin memperkuat posisinya sebagai orang yang paling bijak di kerajaan. Sejak hari itu, raja tidak pernah meragukan kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia sering memanggilnya bukan untuk memberi tugas mustahil, tetapi untuk mendengar nasihat dan cerita-cerita bijaknya. Kerajaan pun berkembang dengan baik di bawah bimbingan Abu Nawas, dan rakyat hidup dalam damai. Kisah tentang air kehidupan menjadi simbol bahwa keabadian sejati ada dalam hati orang-orang yang hidupnya penuh kebijaksanaan. Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh kebijaksanaan dan humor. Kepuasan raja atas kecerdikan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Suatu hari, dalam suasana hati yang iseng, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberikan tugas baru. "Abu Nawas," katanya dengan senyum penuh teka-teki, "aku ingin kau membawa suara sunyi kepadaku. Bawakan suara itu dalam waktu 3 hari, atau kau akan dihukum." Permintaan ini terdengar sangat aneh, bahkan bagi Abu Nawas. Namun, seperti biasa, ia hanya mengangguk dan berkata, "Baik Paduka, saya akan kembali dengan suara sunyi." Abu Nawas berjalan ke berbagai tempat, berpura-pura mencari sesuatu yang tak kasat mata. Ia mengunjungi ladang-ladang kosong, masuk ke gua-gua sunyi, dan berdiri di tengah hutan lebat, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Setiap orang yang melihatnya mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia cari. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Aku sedang mengumpulkan suara sunyi, dan itu bukan pekerjaan mudah." Setelah 3 hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kecil yang dihiasi ukiran rumit. Di hadapan raja dan pejabat istana, ia membuka kotak itu perlahan, namun kotak itu kosong. Raja yang penasaran bertanya, "Mana suara sunyi yang kau janjikan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka, suara sunyi ada di dalam kotak ini. Jika Paduka mendengarkan dengan hati, Paduka akan mendengarnya." Raja pun terdiam, dan aula istana menjadi sunyi. Di tengah keheningan itu, semua orang mulai menyadari bahwa mereka memang mendengar sesuatu. Sebuah keheningan yang dalam dan damai. Raja, yang awalnya berpikir bahwa Abu Nawas bermain-main, akhirnya menyadari makna di balik suara sunyi tersebut. "Abu Nawas," katanya dengan nada kagum, "kau telah mengajarkanku sesuatu yang sangat berharga. Keheningan ini lebih dalam daripada semua suara yang pernah kudengar." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka, terkadang yang paling berarti dalam hidup bukanlah apa yang kita dengar, tetapi apa yang kita rasakan dalam keheningan." Setelah peristiwa itu, raja sering mencari keheningan untuk merenung dan mencari ketenangan. Ia mulai lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya, terinspirasi oleh pelajaran yang diberikan Abu Nawas. Kejenakaan dan kecerdikan Abu Nawas terus menjadi legenda, tetapi kini ia juga dikenal sebagai seorang filsuf yang mampu mengajarkan makna hidup melalui cara-cara yang tak biasa. Rakyat pun hidup dalam kedamaian, di bawah pemerintahan yang penuh kebijaksanaan. Beberapa bulan setelah pelajaran tentang suara sunyi, sebuah kabar mengejutkan menyebar di istana. Seorang tabib istana meramalkan bahwa raja tidak akan hidup lama. Kabar ini membuat raja panik, dan ia segera memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak ingin mati. Lakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawaku." Raja memohon dengan penuh kecemasan. Abu Nawas, yang dikenal tak pernah menyerah pada situasi apapun, berkata dengan tenang, "Paduka, saya akan mencoba mengatur perjanjian dengan malaikat maut untuk menunda ajal Paduka." Abu Nawas mengisolasi dirinya di sebuah ruangan khusus untuk berkomunikasi dengan malaikat maut. Dalam 3 hari, ia tidak keluar dan menghabiskan waktu dalam meditasi dan doa. Setelah itu, ia keluar dengan wajah tenang dan menghadap raja. "Paduka," katanya,
Saya telah bertemu dengan malaikat maut. Ia bersedia menunda ajal Paduka, tetapi dengan satu syarat. Paduka harus menyumbangkan setengah kekayaan Paduka untuk rakyat miskin dan berjanji memimpin dengan hati yang adil. Raja, meskipun terkejut dengan syarat itu, setuju untuk memenuhi permintaan malaikat maut. Segera, perintah dikeluarkan untuk mendistribusikan kekayaan kerajaan kepada rakyat miskin. Keputusan ini membuat rakyat bersuka cita, dan raja mulai menjalani hari-harinya dengan lebih banyak perenungan dan doa. Namun, di tengah proses tersebut, raja mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, tetapi tentang memberikan manfaat bagi orang lain. Beberapa bulan kemudian, tabib istana datang dengan kabar baik, kesehatan raja membaik, dan prediksi kematian mendadak tidak terjadi. Raja merasa lega dan bersyukur kepada Abu Nawas. Ia bertanya, "Ya Abu Nawas, apakah malaikat maut benar-benar menunda ajalku?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Ya Paduka, sesungguhnya kematian ada di tangan Allah. Tetapi, dalam kebaikan yang Paduka lakukan, ada kehidupan baru yang Paduka ciptakan untuk rakyat. Itu adalah keajaiban yang sebenarnya." Sejak saat itu, raja menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya. Kerajaan menjadi lebih makmur dan damai, dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai penasihat paling bijak yang pernah ada. Kisah tentang bagaimana ia mengatur perjanjian dengan malaikat maut menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan sekali lagi bahwa dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, bahkan tantangan terbesar bisa dihadapi dengan tenang.